Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitriani Basahona. I will explain my material about sentence, phrase, and clauses. Oke, yang pertama phrase. Phrase merupakan kelompok kata yang tidak berdiri sendiri dari subjek dan kata benda. Phrase juga memiliki beberapa bentuk, yaitu bentuk yang pertama, noun phrase, bentuk yang kedua, adjective phrase, dan bentuk yang ketiga, verb phrase, bentuk yang keempat, propositional phrase. Phrase juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada phrase exocentris directive. Phrase ini merupakan gabungan kata depan dan kata benda. Contohnya, ke Surabaya, di Pamekasan, di pasar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada phrase exocentris non-directive. Phrase exocentris non-directive ini merupakan gabungan kata nomina dan kata-kata tertentu. Contohnya, si, sang, para, yang, dan sejenisnya. Contohnya, yaitu sang bangau, para jema, para hadirin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada frase exocentris connective. Frasa ini yang ini adalah hasil dari gabungan kata kerja, kata sifat, kata benda, dan kata benda dengan lekas, segera, saat, akan, hendak, dan lain sebagainya. Misalnya, lekas sembuh, segera pindah, dan dirobohkan, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, ada verb phrase. Verb phrase merupakan kata kerja phrase merupakan kumpulan kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata atau lebih, di mana tidak terdapat unsur-unsur subjek dan predikat, yaitu yang memiliki fungsi sebagai pemberi informasi. Verb phrase terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, traditional grammar, berarti teks atau kalimat yang tersusun berdasarkan pola dasar kalimat, yaitu verb dan subjek. Yang kedua, generative grammar. Generative grammar adalah informasi kalimat di mana suatu kalimat terdiri dari berbagai macam unsur, mulai dari subjek, verb, modals, noun, ataupun pronoun. Yang ketiga, jenis phrase yang ketiga yaitu noun phrase. Noun phrase adalah sebuah frasa yang bertindak sebagai kata benda. Dalam sebuah noun phrase, ia dari noun dan kata lainnya yang membentuk arti khusus. Noun phrase juga terdiri dari satu kata yang digunakan sebagai tujuan untuk menjelaskan sebuah objek secara spesifik. Contohnya, A. Pola noun plus noun. B. Noun plus of plus noun. C. Determiner plus adverb plus adjective plus noun. D. Verb ing plus noun atau S gerund. E. Verb ing plus noun atau participle. V3 plus noun atau S participle. Oke, next, clause. Clause merupakan sekelompok kata yang dimana di dalamnya harus ada subjek atau sebagai pelaku, dan juga predikat, dan juga ada subjek sebagai sebuah kalimat dan berupa hewan, benda, orang ataupun konsep yang abstrak. Sementara predikat merupakan verb atau kata kerja atau auxiliary verb yang dilengkapi dengan verb itu sendiri. Clause sendiri terbagi dalam dua jenis, yakni independent clause dan dependent clause. Keduanya merupakan clause dengan sifat yang berbeda. Yang pertama, independent clause merupakan clause yang memiliki suatu gagasan utuh, atau bisa dikatakan sebagai kalimat lengkap, sehingga
Sehingga independent clause bisa berdiri sendiri sebagai satu kesatuan kalimat yang utuh dan bisa dipahami maknanya. Yang kedua, dependent clause. Dependent clause merupakan bentuk kalimat yang belum lengkap atau dia meski sudah berisikan subjek dan verb, tetapi dia belum bisa tetapi sebuah independent clause tidak bisa berdiri sendiri karena sebab ia meninggalkan gagasan yang belum bisa dipahami secara pasti kecuali jika ia dirangkai bersama independent clause. Contohnya seperti Daniel was sleeping. Daniel sedang tidur. Contoh selanjutnya itu when I arrive, ketika aku tiba. Oke, next. Sentence. Sentence dalam bahasa Inggris kalimat yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan bentuk predikatnya, kalimat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu verbal sentence, kalimat verb, dan yang kedua non-verbal sentence, kalimat bukan verbal. Terus ada juga jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris yang bentuk predikatnya pembagian jenis bahasa Inggris berdasarkan predikatnya adalah sebagai contohnya seperti verbal sentence. Verbal sentence atau kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berasal dari kata kerja. Contoh kalimat, I speak English every day. Kalimat selanjutnya, she writes a letter every night. Yang kedua, ada non-verbal sentence atau kalimat verbal. Kalimat verbal ini, non-verbal sentence, kalimat bukan verbal, itu kalimat yang predikatnya bukan berasal dari asli kata kerja tersebut. Bentuk dasarnya atau primary auxiliary verb yang berupa to be. Maybe like that. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.